Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2607 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 15 ayat 24 sampai ayat 33. Demikian firman Tuhan. Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat menghantarkan aku ke sana, setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang, aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus, Tuhan kita, dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari pelayanan Rasul Paulus. Yang pertama, Rasul Paulus melayani dengan ketulusan hati. Amin. Perhatikan ayat 24. Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana, setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar, perjalanan pelayanan Rasul Paulus itu bukan hanya masuk rumah satu ke rumah satu, tidak. Dari desa ke desa, dari desa ke kota, dari kota antar pulau, antar negara, antar bangsa. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus melakukan semua pelayanannya dengan apa? Dengan ketulusan hati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan Rasul Paulus yang luar biasa itu, dia melayani dari desa ke kota, dari kota lintas negara. Rasul Paulus tidak mengeluh dengan pelayanannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak pernah kita dapati bahwa Rasul Paulus mengeluhkan beratnya pelayanan yang dia lakukan. Tidak pernah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara merasa
bahwa pelayanan saudara tidak ada yang mendukung, tidak ada sponsor, tidak ada yang mensupport pelayanan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Rasul Paulus, bahwa pelayanan Rasul Paulus itu sangat-sangat luar biasa berat. Tetapi dia tidak pernah mengeluh. Masakan kita hanya karena fasilitas, kita mengeluh. Kita berontak, kita melawan pimpinan kita menuntut kita mendapatkan semua fasilitas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Saya yakin dan percaya pada zaman itu, saudara, sangat-sangat susah transportasi. Dana-dana untuk mendukung pelayanan juga sangat-sangat susah. Saudara lihat, Rasul Paulus tetap melakukannya dengan sukacita. Saya yakin dan percaya, kalau kita mencintai pelayanan, saudara akan menikmati saat-saat ketika saudara melayani Tuhan. Saudara akan melihat Tuhan memelihara, Tuhan menyediakan segala keperluan kebutuhan kita dalam pelayanan. Sehingga kita tidak frustasi, kita tidak stres, karena kita percaya bahwa Tuhan yang panggil kita, Tuhan yang bertanggung jawab akan kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saudara, Rasul Paulus tidak pernah mundur. Saudara, kita seringkali mengeluhkan ketika apa yang kita harapkan tidak dapat kita peroleh. Kita mulai marah, bersungut-sungut, dan mulai kita menimbang-nimbang. Teman kita yang mungkin dia tidak seiman, atau dia mungkin orang Kristen, tetapi dia malas ke gereja, jarang pergi ke persekutuan. Tetapi kenyataannya kehidupannya lebih baik daripada kita yang sudah terjun dalam pelayanan, sudah memberikan segalanya untuk pekerjaan Tuhan, tetapi masih hidup dalam kesusahan, penderitaan, kemiskinan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat fenomena seperti itu, kita mulai timbang-timbang. Lebih baik saya mundur saja dari pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Rasul Paulus, bahwa dia tidak pernah menyerah dalam setiap persoalan pergumulan yang dihadapi dalam pelayanan. Tidak membuat Rasul Paulus tawar hati dan mengambil keputusan untuk mundur saja dari pelayanan. Karena pelayanannya begitu berat, membutuhkan biaya yang besar, tetapi kenyataannya hidupnya dalam pergumulan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mengalami hal-hal seperti itu, jangan mundur, jangan menyerah. Amin. Lihat Rasul Paulus. Dia tetap dalam motivasi pelayanannya. Dia selalu memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Dia melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, kalau kita mengerjakannya dengan hati yang tulus, pasti berkat surga itu akan terbuka dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kebanyakan di antara kita, mulai kita ukur-ukur pelayanan kita dengan orang lain. Kita yang mungkin dipercayakan banyak pelayanan di gereja, kita mulai banding-bandingkan dengan teman kita, saudara kita. Ya mungkin pelayanannya yang hanya sederhana. Tapi kita mulai, saudara, ukur-ukur pengaruh kita, kekuatan kita dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan melakukan itu. Kalau saudara dipercayakan untuk melayani, memang terkadang kita yang sudah mengambil keputusan melayani ada dalam pergumulan. Tapi yang pasti saudara, ini pasti, saudara pasti akan menikmati berkat Tuhan itu memang bukan sekarang, tapi nanti. Anak cucumu akan menikmati jerih lelah, jerih payah saudara saat ini. Tuhan akan berkati, saudara akan menikmati, anak cucu saudara juga akan menikmati jerih lelah saudara dalam pelayanan. Anak cucumu diberkati. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mundur, jangan menyerah. Hanya karena sudah melihat dalam pelayanan harus bergumul, susah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mundur. Tetap maju dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Rasul Paulus melakukan semua pelayanannya yang luar biasa berat itu dengan sukacita, dengan ketulusan hati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya orang yang mengerjakan dengan ketulusan hati bisa kok kita rasakan. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara perhatikan. Ketika dalam tim pelayanan saudara ada satu saja orang yang bermasalah, saudara pasti akan merasakan ada sesuatu yang nggak beres, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat jauh dalam hatimu. Oleh karena itu saudara, setiap pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, kerjakan itu dengan segenap hatimu. Amin. Berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan yang akan urus keperluan kebutuhan saudara. Akan hidupmu, Tuhan akan urus. Amin. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan kita belajar dari pelayanan Rasul Paulus. Yang kedua saudara, Rasul Paulus menjadi penghubung gereja dengan orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Sudah dapat melihatnya di ayat 25 sampai ayat 28. Saya bacakan sekali lagi buat kita sekalian. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan apa? Bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menjadi penghubung antara gereja Tuhan yang pada saat itu orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus sudah dicap bahwa mereka ini bukan orang Israel sejati. Mereka yang orang-orang Israel yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, sudah menjadi orang Kristen, dianggap mereka itu bukan lagi orang Israel yang murni. Tapi luar biasanya Rasul Paulus menjadi penghubung antara gereja Tuhan dan orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Dengan cara apa? Dengan membawa bantuan kepada orang-orang kudus di Yerusalem yang hidup mereka dalam kesusahan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu dalam konteks pada saat itu bahwa Israel masih ada dalam penjajahan Roma. Saudara, kalau kita belajar sejarah itu, di mana 11 suku yang memiliki kewajiban untuk memberikan sepersepuluhan mereka untuk orang-orang Lewi, orang-orang kudus, orang-orang yang melayani bait suci. Karena perang itu saudara membuat mereka tercerai-berai dan mereka melalaikan apa yang menjadi kewajiban mereka untuk orang-orang kudus atau orang-orang Lewi atau orang-orang yang dari keturunan Harun yang dikhususkan untuk melayani bait suci. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa orang-orang kudus yang ada di Yerusalem mereka sangat membutuhkan bantuan karena mereka susah. 11 suku tadi saya katakan mereka tidak menjalankan tugas mereka memberikan sepersepuluhan. Dan jemaat yang ada di Makedonia dan Akaya mengambil keputusan untuk memberi sebagian harta benda mereka untuk orang-orang kudus. Rasul Paulus bawa harta benda orang-orang Makedonia dan juga Akaya dibawa ke Yerusalem, dikhususkan untuk orang-orang kudus di sana.
Saudara, kita tahu bahwa Kejadian 12 ayat 3 mengajarkan kepada kita kalau kita memberkati Israel, kita akan diberkati. Sebaliknya, kalau kita mengutuk Israel, keturunan Abraham itu, kita akan kena kutuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat bahwa bangsa-bangsa yang memberkati Israel, mereka pasti diberkati. Betul? Coba saudara lihat, Amerika, Eropa, bangsa-bangsa yang memberkati. Kalau kita buka saudara berita, saudara, coba saudara cek di Google saudara, mana bangsa-bangsa yang memberikan bantuan ke bangsa Israel itu pasti akan keluar. Dan Amerika urutan yang pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa-bangsa yang memberkati, memberikan harta benda mereka kepada umat pilihan Tuhan. Mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Itu hukumnya saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat menangkap pesan bahwa kita gereja Tuhan yang telah menerima berkat rohani dari orang-orang Yahudi, kita sudah selayaknya memberkati orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya sampaikan, ingatkan kepada teman-teman yang hendak bepergian ke Tanah Suci, Yerusalem, untuk menyisihkan sedikit untuk memberkati orang-orang yang melayani di Bait Suci. Saudara berikan persembahan di sinagog, di Bait Suci, saudara di gereja yang ada di Yerusalem, sebagai bentuk saudara mensupport orang-orang kudus yang melayani di sana. Saya yakin dan percaya saudara, mungkin orang yang menerima itu tidak mengenali saudara, tapi Tuhan memberi tanda kepada saudara. Saya yakin dan percaya ketika sudah memberkati orang-orang kudus, orang-orang yang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di Sion Yerusalem, saudara pasti diberkati. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penghubung, Rasul Paulus adalah seorang yang berintegritas. Dia tidak mengambil komisi di sana, tidak. Dia tidak mengambil sedikit pun dari titipan-titipan orang untuk diberikan kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Rasul Paulus tidak mencuri, tidak mengambil, tidak korupsi. Dia membawa titipan-titipan dari jemaat di Makedonia dan Akaya itu diberikan kepada orang-orang kudus, dan bantuan itu tepat pada sasarannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dipercaya sebagai penghubung, saudara harus berintegritas. Saudara mungkin berpikir, saya nggak dapat komisi, saya tidak dapat untung di sini. Untuk apa saya lanjutkan? Saudara, saya yakin dan percaya, ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Daripada saudara korup, ambil, mungkin itu tidak seberapa, tapi itu akan kehilangan banyak dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup berintegritas, jujur di hadapan Tuhan. Jujur walaupun tidak ada yang lihat. Walaupun mungkin saudara punya banyak kesempatan untuk mengambil dari titipan-titipan orang itu. Tapi kita yang percaya pada Tuhan Yesus, kita percaya mata Tuhan mengawasi semua orang. Amin. Saudara, saya yakin dan percaya, orang percaya pada Tuhan Yesus pasti hidupnya berintegritas. Amin. Yang ketiga, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari pelayanan Rasul Paulus. Yang ketiga, Rasul Paulus meminta jemaat untuk mendoakan dirinya. Ayat 30 sampai ayat 33 di sana, saudara baca. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam apa? Dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk
Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus meminta jemaat untuk terus mendukung dia lewat doa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang mengasihi hamba Tuhan pasti selalu membawa hamba Tuhan itu dalam doa. Selalu pasti didoakan hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sederhana. Kapan terakhir saudara mendoakan gembala saudara? Kapan terakhir saudara mendoakan orang-orang yang melayani saudara? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus dukung pelayanan hamba-hamba Tuhan, dukung mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan terkadang hamba Tuhan itu berjalan sendiri. Saudara, mungkin ketika saudara ada persoalan pergumulan, yang tahu itu gembala saudara. Dia ikut memikul beban yang saudara sedang alami saat ini. Saya yakin saudara, hamba Tuhan atau gembala saudara akan terus membawa saudara dalam doa. Saudara, saya yakin percaya gembala yang baik akan terus membawa saudara dalam doa sehingga saudara mendapat pertolongan, kekuatan, dan berhasil keluar dari persoalan pergumulan saudara, dan saudara melihat pembelaan Tuhan, mujizat Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu semua saya yakin dan percaya berkat doa gembala saudara. Saudara, lihat, ada berapa banyak jemaat di gereja. Sudah pasti saudara, itu tanggung jawab gembala saudara. Ada masalah, ada persoalan, jam berapapun itu pasti gembala saudara akan turun tangan dan melayani. Saudara baik suka maupun duka, dia punya waktu untuk saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung gembala saudara, orang-orang yang melayani saudara. Amin. Dukung mereka. Karena tadi saya katakan, gembala itu kadang-kala berjalan sendiri, saudara. Kalau urusan saudara, gembala campur tangan, berdoa, bawa terus pada Tuhan sampai akhirnya saudara temukan jalan keluar. Tapi terkadang gembala itu hanya pendam sendiri. Dia hanya bawa itu sendiri kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar, Rasul Paulus meminta jemaat untuk terus mendoakan dia. Supaya apa saudara? Supaya dia terhindar dari orang-orang jahat, dari roh-roh jahat, supaya pelayanannya untuk orang-orang kudus diterima dengan baik, supaya dia tidak ditolak, supaya Rasul Paulus selalu bersemangat melayani jemaat, supaya Rasul Paulus selalu melakukan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung gembala saudara. Orang-orang yang melayani saudara, dukung, bawa mereka dalam doa. Saya yakin dan percaya saudara, kekuatan kita ada terletak dalam doa. Ketika kita terus dukung dalam doa, kita diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Biar mereka mengalami Tuhan, mengalami berkat-berkat surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.